kita akan belajar untuk keterampilan laboratorium pengambilan darah vena. Sampel darah vena dapat kita gunakan untuk pemeriksaan baik penyediaan darah dengan menggunakan EDTA maupun tanpa EDTA. EDTA itu fungsinya untuk mencegah darah agar tidak mengalami hemolisis. Pemeriksaan darah yang menggunakan EDTA itu biasanya dilakukan pada pemeriksaan kadar gula darah sewaktu, kemudian kadar gula darah puasa maupun kadar gula darah postprandial. Selain itu juga pada pemeriksaan HbA1c. Selain pemeriksaan tersebut, untuk pemeriksaan yang menggunakan EDTA dapat juga digunakan pada pemeriksaan darah rutin, misalnya pada pemeriksaan kadar hemoglobin, pemeriksaan kadar hematokrit, leukosit, trombosit maupun hitung jenis sel. Fase-fase yang perlu dilalui pada keterampilan laboratorium, yang pertama adalah fase prainteraksi. Kemudian yang kedua, fase orientasi, selanjutnya fase kerja dan terminasi. Untuk prainteraksi, yang pertama saya akan membaca catatan medis dan catatan keperawatan. Hari ini pasien saya namanya Tuan Adi. Tuan Adi menderita diabetes mellitus. Tuan Adi perlu dilakukan pemeriksaan darah menggunakan untuk kepentingan pemeriksaan kadar HbA1c. Untuk pemeriksaan kadar HbA1c maka dibutuhkan darah dengan sampel darah berupa darah encer, sehingga dibutuhkan EDTA. Saya akan melakukan cuci tangan. Setelah itu saya siapkan alat untuk pemeriksaan HbA1c, gula darah sewaktu yang tidak menggunakan glukometer namun menggunakan darah vena, gula darah puasa, kemudian gula darah postprandial. Kita akan menggunakan tabung yang berisi EDTA. Kemudian kita juga butuh spek. Spek yang digunakan tergantung dari jumlah pemeriksaannya. Kalau pemeriksaannya hanya satu, maka kita bisa menggunakan 3 cc ataupun kita menggunakan spek 5 cc. Intinya tergantung kebutuhan jumlah darah yang dibutuhkan. Kemudian kita juga membutuhkan alkohol swab, butuh tourniquet. Kemudian jangan lupa untuk menutup area insersi kita membutuhkan EPAVIC. Selain itu juga pengalas agar tidak tumpah kemana-mana darahnya, handscoon dan handcrab. Prinsip untuk pemeriksaan darah vena adalah steril, tetapi kita tetap menggunakan handscoon bersih. Sterilitas dijaga dari kita tidak memegang needle yang akan masuk ke dalam venanya pasien. Alat-alat sudah saya siapkan, kemudian saya akan ke pasien. Masuk pada fase orientasi. Selamat pagi Pak Adi, saya Suster Betty. Apakah benar ini saya dengan Pak Adi? Bisa disebutkan tanggal lahirnya Pak Adi? Oke, saya sudah mengkonfirmasi kebenarannya dengan identitas yang ada di gelang pasien. Kemudian saya sampaikan bahwa Pak Adi, hari ini Suster Betty akan melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar HbA1c yang ada di dalam tubuhnya Pak Adi. Kepentingannya untuk mengetahui Bapak menderita penyakit gula darah atau penyakit DM atau tidak. Nanti saya akan melakukan penusukan di pembuluh darah yang ada di
bagian lengan. Nanti mungkin akan sedikit sakit. Saya akan mengambil darah kurang lebih sekitar 3 cc. Saya butuh waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Sebelum saya lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, apakah bisa dimulai sekarang? Oke, kemudian masuk pada fase kerja. Saya menggunakan handscoon. Sebelum pakai handscoon, kita bisa cuci tangan dulu. Kemudian siapkan needle-nya. Kita kencangkan dulu. Kalau kita tidak mengencangkan, maka udara yang akan masuk. Oke, kemudian coba dibuka dulu, tapi jangan sampai membuka penuh. Kemudian kita siapkan tourniquet. Kita dekatkan alat-alatnya di samping pasien. Sebaiknya Anda ketika mengambil darah dengan posisi yang nyaman agar Anda menusuk tepat pada sasarannya. Oke, kemudian sampaikan pada pasien, Pak Adi, saya akan bendung dulu pembuluh darahnya. Mohon maaf agak sedikit sakit. Kita akan lihat pembendungan vena yang dilakukan akan menimbulkan atau akan menampakkan vena. Kalau tidak, maka pasien diminta untuk melipat jari ibu jarinya ke dalam dengan kuat. Oke, setelah venanya muncul, kalau misalnya pada pasien-pasien yang dia dengan vena yang kecil, maka kita bisa melakukan tepukan ringan pada pada venanya atau pembuluh darahnya agar terlihat. Oke, sambil menunggu, kemudian jangan lupa kita siapkan tabungnya. Kita cukup usap 1 kali saja. Kemudian kita bisa tarik pembuluh darahnya ke bawah agar lebih kencang kulitnya. Kemudian kita akan lakukan penusukan kurang lebih dengan derajat 30 ataupun 45 derajat. Oke, kita akan tusuk. Kemudian kalau misalnya pembuluh darahnya tepat yang kita tusuk, darah secara otomatis akan masuk ke dalam siring atau ke dalam dispo. Sebelum kita aspirasi, kita lepaskan dulu tourniquetnya. Hati-hati. Oke. Kemudian kita akan mulai aspirasi. Kita ambil kurang lebih 3 cc. Setelah darah terambil, kita lakukan penekanan pada area tusukan. Oke. Kemudian ingat jangan recapping. Jadi biarkan jarumnya yang mencari tutup jarum atau tutup needle-nya seperti ini. Kemudian kita tutup dulu dengan Hipavik. Jangan lama-lama karena akan terjadi hemolisis. Oke. Segera kita masukkan di dalam tabung spesimen.
Karena tabungnya ini dia vakum, sehingga ketika kita tusukkan secara otomatis akan nyedot tanpa harus kita dorong. Oke, tidak perlu kita kocok, jadi nanti sudah akan tercampur. Cukup digoyang ringan saja. Kemudian kita lepaskan tourniquetnya. Fase kerja sudah selesai, kemudian kita masuk pada fase terminasi, sampaikan pada pasien. Pak Adi, saya sudah mengambil sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium. Nanti darah akan segera saya kirim ke laboratorium. Setelah ada hasil, nanti dokter yang akan menginformasikan. Sebelum Pak Adi saya tinggalkan, apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya tinggalkan Pak Adi dulu. Jika nanti ada yang ingin disampaikan atau Bapak membutuhkan bantuan perawat, maka bisa menekan bel yang ada di samping tempat tidur Pak Adi. Terima kasih Pak Adi atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.